Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir kita telah membahas 10 dari perantara tujuan yang ketiga. Kali ini memasuki pembahasan yang ke-11, yaitu wa idashtaka ahadun minhum wa ballagha an khata'in falyudzakkar bimaksudi syakwa wa wujub anna dafi' lahal mahabbah wa syafaqah. Jika ada salah seorang santri mengadu, mengeluh an khata'in wa ballagha an khata'in, dan menceritakan tentang sebuah kesalahan. Santri itu kan banyak, dan yang mondok itu kan macam-macam. Ada yang dari rumah itu memang anaknya diem, masuk pondok diem. Ada yang dari rumah itu diem, masuk pondok nggak diem. Nah, maksudnya di rumah nggak nakal, masuk pondok nggak nakal. Ada yang dari rumah nakal, masuk pondok jadi nggak nakal. Ada yang dari rumah nggak nakal, masuk pondok jadi nakal. Kenapa? Karena yang di pondok macam-macam. Ada yang memang anaknya nggak nakal, ada anaknya memang nakal. Lah mau tidak mau pasti ada yang usil. Kalau bahasa sekarang bully. Dengan segala bentuknya, atau misalnya kenakalan seperti lainnya, mencuri atau memukul. Nah, ini kalau ada yang mengeluh tentang kesalahan salah satu daripada santri kepada gurunya, lah guru itu terlebih dahulu mengingatkan yang mengadu, mengingatkan yang mengeluh, dengan tujuan mengeluh. Tujuannya mengeluh ini apa? Karena itu wa wujub anna dafi' lahal mahabbah wa syafaqah. Utamanya, kewajibannya dalam mengeluh itu, yang mendorong untuk mengeluh itu adalah karena kasih sayang dan cinta. Cinta dan kasih sayang. Karena seorang muslim satu dengan yang lainnya itu diibaratkan oleh Rasulullah kalbunyan, seperti satu bangunan. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasad. Jika satu dari anggota badan itu sakit, maka yang lain pun ikut sakit. Kejepit tangannya, yang berteriak apa? Kalau kejepit tangannya, yang berteriak apa? Lisannya, mulutnya. Kemudian yang goyang apanya? Kakinya goyang, kencak dia karena kejepit. Badannya ikut goyang. Padahal yang tangannya. Lah orang muslim itu seperti itu. Apalagi sesama santri. Sama santri dalam satu
pondok. Nah, ketika ada yang usil, kemudian mengadu kepada ustadz, lah yang mengadu ini terutama harus diingatkan. Tujuannya mengadu apa? Kenapa harus tujuannya mengadu itu? Karena cinta dan kasih sayang kepada sesama santri, kepada sesama muslim. Tapi kalau tujuannya itu supaya ustadznya membencinya atau supaya dikeluarkan, lah ini sepatutnya tidak mengeluh, tidak mengadu. Nah, kenapa? Tujuannya nggak baik. Nah, karena itu sebelum menanggapi, terlebih dahulu diingatkan, fal yudzakkar bimaksudi syakwa. Terlebih dahulu apa? Diingatkan si santri yang mau mengadu ini dengan apa? Tujuannya mengeluh. An-nadda wa wujubu an-naddafi laha, ya, yang membuat dia mengeluh itu harus apa? Al-mahabbah was syafaqah. Nah, kalau tujuannya al-mahabbah was syafaqah, maka anak tersebut itu nanti bisa dirubah. Ya, dirubah, ya, didampingi dan lain sebagainya. Tapi kalau tujuannya tidak, pasti ya, hanya membuat keributan bertambah. Nah, mungkin dia akan menambahkan ya, masalah dengan masalah yang lain, ya, dan ini dan itu. Ya. Jadi walaupun temannya salah, ya, tapi tetap kita sebagai kawannya tidak boleh kemudian membuat dia dibenci oleh guru. Nah, karena itu tujuan kita mengadu satu, hanya karena cinta dan kasih sayang agar ia berubah, ya, agar ia berubah. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dendam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk kita membenci seseorang, siapapun ia. Karena itu ketika apalagi sesama santri yang orang tuanya memiliki tujuan sama agar anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan akhiratnya, lah jangan sampai dari kesalahan anaknya kita merusak keinginan orang tua darinya sebab keluhan kita kepada guru. Nah, karena itu keluhannya harus karena cinta dan kasih sayang. Yang ke-12, taqwiyatul alaik fillah bainahum bitartib tazawur bainahum fi waqtin munasib kula usbu'. Menguatkan hubungan di antara mereka karena Allah. Jadi hubungan antara santri ini perlu dikuatkan. Lah ketika di pondok itu adalah gambaran kecil. Nah, menguatkan hubungan ini adalah gambaran kecil ketika kita berada di pondok. Nah, ketika kita keluar dari pondok, tetap kita perlu menguatkan hubungan. Tapi beda kalau di pondok antara anak pondok, antara santri. Tapi kalau di luar kita ini perlu menguatkan hubungan antara umat. Ya. Lah, tapi kita perlu belajar dari sesuatu yang kecil dulu. Nah, kalau sesuatu yang kecil kita bisa ya, kuat hubungan antara kita, insya Allah di berikutnya yang lebih luas bisa. Belum bisa naik mobil, belum bisa nyupir. Kira-kira ada yang belajarnya langsung pakai truk, pakai bis? Hah? Pernah tahu orang baru belajar belajar nyetirnya pakai truk atau pakai bis? Hah? Nggak ada. Pasti dia belajarnya dari mobil apa? Mobil yang kecil. Ya. Kalau sekarang seperti mungkin Avanza atau Ayla dan semisalnya, belajarnya dari mobil kecil, nggak mungkin mobil besar.
Lah dari mobil kecil nanti dia berusaha belajar dengan mobil yang besar. Kenapa? Karena beda. Mobil yang besar lebih ribet. Satu lebih panjang. Kadang lebih luas. Itu kan untuk mengatur haluan ketika belok atau nyalip atau parkir itu nggak sama dengan mobil kecil. Tapi dia belajar dari yang kecil. Lah sama dengan menguatkan hubungan ini. Kita perlu menguatkan hubungan pertama apa? Di antara santri yang orangnya terbatas, misalnya 200, 500 atau 1000. Gimana kita bisa menguatkan hubungan antara kita ini? Nah, hubungan dikuatkan dengan apa? Dijalin karena Allah. Lah dengan apa cara menguatkannya? Cara menguatkan hubungan di antara para santri itu bitertib tazawur bainahum. Dengan mengatur saling berziarah, saling menjenguk ya di antara mereka fi waqtin munasib, di waktu yang munasib yang cocok kula usbu per minggu. Makanya di Darul Mustafa itu di Hadramut itu ada ziarah kamar. Jadi ada perkumpulan antara kamar. Di masing-masing kamar kumpul, ada ziarah antara kamar. Jadi kamar ini berziarah ke kamar sana berziarah ke kamar sini. Lah kan kalau pondok santrinya banyak, bisa kenal semuanya. Bisa kenal semuanya? Nggak bisa, apalagi yang 10.000 santrinya 15.000, nggak bisa. Lah tapi mestinya apa? Mestinya harus tahu. Karena apa? Berada di satu pondok. Harus tahu. Jangan sampai coba, ini dulu pernah mondok di tempat sama saya. Ditanya, siapa namanya? Nggak tahu ya. Nggak pernah komunikasi, nggak pernah duduk bareng dan lain sebagainya. Lah, akhirnya apa? Seperti orang yang lain, seperti orang beda. Lah dikuatkan hubungan dengan apa? Mentertibkan ziarah tadi itu. Nah, kalau datang misalnya dari kamar sana ke kamar sini ke kamar sana. Nah, akhirnya nanti apa? Saling kenal. Dia pernah mengenal 1-2 kamar. Nanti bisa kenal lebih dari beberapa kamar loh. Sampai akhirnya kenal semuanya dia. Walaupun dengan jumlah yang banyak. Nah, menguatkan hubungan dijalin karena Allah dengan menertibkan ziarah di antara mereka atau saling mendatangi di antara mereka. Karena itu kalau di Darul Mustafa itu ada perkumpulan ya, zaman kita ya, ada perkumpulan anak Indonesia. Indonesia itu pun dibagi. Jawa Timur sendiri, Jawa Barat sendiri, Jawa Tengah sendiri, ya, Kalimantan, ya, Sumatera, Sulawesi, ya. Nanti yang orang luar misalnya Malaysianya, yang Thailandnya, ya, yang Afrikanya, ya. Mereka kumpul sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ada perkumpulan secara total, Indonesia semuanya ngumpul jadi satu. Ini ngumpul jadi satu. Lah itu diantara trik untuk apa? Saling menguatkan hubungan diantara. Pertama sesama Jawa Timur dikuatkan. Ya. Nanti perkumpulan secara keseluruhan Indonesia dikuatkan di antara Indonesia. Ya. Dan lain sebagainya. Lah dikuatkan di antara yang lain ini, yaitu tadi dengan ziarah kamar. Lah kamar itu kan beda-beda, macam-macam orangnya. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Amerika, Afrika dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu penting agar apa? Agar menjadi satu. Ya, satu tujuan satu kalimat. Nah, satu tujuan satu kalimat. Nah, ketika terjun di masyarakat itu nggak ada bedanya satu dengan yang lain podo. Ya, sama. Kenapa? Itu tadi hubungan erat di antara mereka. Kemudian wa yatafaqadul wahid asdigaah fi kulli majlisin. Setiap orang itu harus memerhatikan teman-temannya di setiap majelisnya.
Setiap pelajaran itu harus mengartikan temannya. Ada semua enggak temannya ini? Hadir semua tak? Ada yang absen enggak? Itu kita fagat, memerhatikan. Jadi bukan cuek. Mau dia hadir, mau dia absen, enggak urusan. Selama dia teman kita, pertama sekelas, atau sekamar, atau sekampung, atau sepondok, maka kita harus perhatian. Kemana kok enggak hadir? Kok enggak kelihatan? Kok enggak masuk? Lah kenapa kok seperti itu? Ini diambil dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada satu sahabat enggak datang, Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah enggak bertanya. Tapi kalau sampai 2-3 kali enggak datang, baru Rasulullah tanya, kemana fulan? Ada apa dengan fulan? Kalau ada yang pribadi sakit ya Rasulullah, langsung Rasulullah menjenguknya. Oh ini ya Rasulullah, misalnya ada kesusahan ini, diringankan, dibantu oleh Rasulullah, seperti itu. Lah kita diajarkan pertama itu teman kita harus perhatian kepada teman kita. Ya, di setiap majelis atau kalau kita di masjid atau di musola kita perhatian kepada teman kita. Kalau di kelas kita perhatian kepada teman sekelas. Nah, ketika di kamar kita perhatian kepada teman yang di kamar. Nah, di pondok kita perhatian kepada teman yang di pondok. Nah, kemana? Kok nggak kelihatan ini? Biasanya ada di sini atau biasanya di situ. Nah, ada apa sakit lah atau ini itu, itu harus perhatian. Wa'iyadatul marid. Nah, juga apa? Kita harus menjenguk yang sakit. Nah, kalau ada yang sakit itu dijenguk. Nah, karena ini termasuk hakul muslim alal muslim, kewajiban orang muslim satu kepada muslim yang lainnya. Wa ziyarah fi munasabati tahni'ah wal muasa. Ziarah karena ada momen, ya, untuk tahni'ah, mengucapkan selamat, atau membantu, atau min gudum ghaib. Ziarah, ya, dalam momen datangnya orang yang ghaib, ya, orang yang lama pergi datang, ya, orang yang pernah merantau atau orang yang habis menunaikan ibadah haji itu kan lama. Nah, ketika datang, kita mendatangi, menjenguknya ketika atau hulul sakan jadid, atau menempati rumah baru. Nah, kita ucapkan selamat pada momen mendatangi ketika dia menempati rumah baru, au tajaddudi maulud, atau memiliki anak baru, punya anak baru, au huduz zuwat, atau adanya pernikahan, au wafa, atau meninggal, au nazilah, atau musibah. Jadi walhasil kita ucapkan selamat, ya, kalau itu momennya yang bahagia, ya, seperti menempati rumah baru, punya anak baru, atau yang lama berpisah datang, ya. Kalau dalam pernikahan, tapi kalau dalam kesusahan kita datang untuk berbelah sungkawa, ya, menenangkannya, ya, meningkatkan kesabaran untuknya dan yang lain sebagainya. Entah ada yang meninggal dari keluarganya atau adanya musibah, ya, yang menimpa mereka, mungkin meninggal atau rumahnya rusak, kebanjiran dan yang lain sebagainya. Kemudian an-nazar fil asdiqa wa ikhtiyarun fi ab'ad kulli talib an asdiqa isu. Lah perlu perlu memerhatikan teman dan memilihnya. Nah, juga ya, teman ini harus kita lihat dan harus kita pilih. Nah, jadi jangan semua kita jadikan teman tanpa memilih. Nah, kita melihat dulu, kita perhatikan dulu kebiasaannya gimana nih anak. Rajin, semangat, atau males. Lihat. Setelah kita memerhatikan dan melihatnya, baru kita pilih. Oh, ini pantas untuk jadi teman, ya, supaya saya bertambah semangat, ya, supaya saya bertambah rajin. Wa ib'ad kulli talib an asdiqa isu, dan menjauhkan setiap murid dari
pertemanan yang buruk. Nah, kalau kita belajar dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di situ ada fasal tentang menyebutkan apa? Ikhtiyarus syarik, memilih teman. Nah, jangan dianggap teman ini nggak ada pengaruhnya, pengaruhnya kuat. Pengaruhnya teman itu kuat. Nah, karena itu di dalam sebuah syair dengan mana? Ihdzar aduwaka marrah, wahdhar sadiqaka alfa marrah. Nah, kamu waspada musuh sekali, tapi harus waspada, hati-hati kepada teman 1000 kali. Karena teman itu merusak kita tanpa kita sadar, menjauhkan kita tanpa kita sadar. Kita nggak menyadari kalau kita dijauhkan, kalau kita dirusak, itu kita nggak sadar. Kenapa? Kita anggap dia adalah teman. Makanya teman itu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Jadi punya pengaruh kuat. Karena itu Nabi selalu mengatakan apa? Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung dengan siapa dia duduk, dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat. Ketaatannya tergantung kepada siapa dia berteman, atau kemaksiatan, kejahatannya tergantung kepada siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang aktif dalam taklim, aktif dalam masjid, aktif dalam kegiatan yang baik, dia pasti akan kebawa. Tapi kalau dia berteman dengan teman yang malas, atau teman yang selalu maksiat, dia akan terbawa. Nah, karena itu Nabi menganjurkan apa? Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Perhatikan siapa yang kamu jadikan sahabat dan teman. Nah, karena itu yang ke-13 di sini, jangan asal pilih teman. Manjalas janas. Dengan siapa kita duduk, kita akan serupa dengan dia. Kita duduk dengan guru, kita duduk dengan kiai, maka kita akan serupa dalam arti ucapan kita, pakaian kita. Nggak mungkin kan kita kalau sama kiai kemudian pakaian kita kayak pakaian preman. Nggak mungkin kita duduk sama kiai kemudian omongan kita omongan orang embongan, nggak mungkin. Omongannya santun, kalem. Mungkin yang keluar ayat-ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, hikmah-hikmah dan yang lain sebagainya. Kemana? Kita teman sama kiai. Tapi kalau kita teman sama orang embongan, pakaian kita ya sama dengan mereka, omongan kita ya sama. Karena itu Nabi mengatakan apa? Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Pilih teman. Pilih teman. An-nazar fil asdiqa wa ikhtiyaruhum. Memerhatikan memilih dan memilih teman. Wa ib'ad kulli talib an asdiqa isu, dan juga harus menjauh dari setiap murid yang memberikan pengaruh buruk. Memberikan pengaruh buruk, malas dan yang lain sebagainya, itu harus dihindari. Kalau orang sakit, orang sakit berteman dengan orang yang baik, itu bisa apa? Bisa sembuh. Nah, sakit datang ke dokter, dokter orangnya sehat kan, bisa sembuh dia. Tapi kalau misalnya sebaliknya, orang sehat dekat orang yang sakit,
Orang sehat dekat orang yang sakit. Ikut sakit enggak? Hah? Ikut sakit. Jangankan sakit yang flu misalnya. Temennya flu. Balik wahing. Akhirnya dia akan tertular. Nah, seperti itu. Kalau ada teman yang penyakitan, artinya teman yang nggak beres, males, sering melanggar, jangan ditemani. Kenapa? Kamu akan tertular dia. Jauhi. Tapi kalau teman yang semangat, deketi. Kamu deket dia. Supaya apa? Semangatnya dia itu nular ke kamu. Nah, kalau dia nggak mungkin mendekati kamu, kenapa? Dia takut tertular kamu. Tapi kalau kamu yang datang kepadanya, dia akan mengajak kamu, akan merubah kamu. Nah, dia nggak akan datang kepada kamu. Nah, karena itu harus bisa pintar-pintar milih teman, apalagi di pondok. Nah, apalagi di pondok harus memikirkan itu. Nah, karena orang tua naruh kita di pondok itu agar kita ngerti. Agar kita ngerti ilmu agama dan kita bisa menjalankan dan bisa memberikan kemanfaatan minimal kepada keluarga. Nah, itu harus kita pikirkan. Untuk apa? Agar kita tidak asal pilih kawan, pilih teman ketika di pondok. Kenapa? Ketika salah pilih teman, nah, itu yang menggagalkan tujuan dan keinginan orang tua kita. Sedangkan orang tua kita menaruh kita di pondok ini bukan tambah sedikit pengeluarannya, tambah banyak. Dia perlu membiayai, ya, memberi uang jajan. Kalau di rumah kan nggak mungkin diberi uang jajan seperti ketika di pondok. Kalau di pondok dikasih uang jajan, kalau di rumah ketika liburan nggak mungkin seperti di pondok dia ngasihnya. Kenapa? Dianggap makan sudah sama orang tuanya, tinggal sama orang tuanya. Pengeluarannya tambah. Apalagi kalau datang menjenguk dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita gagal, keinginan mereka gagal gara-gara kita salah pilih teman. Salah pilih teman. Karena kebanyakan anak mondok males mondok atau berhenti dari pondok gara-gara temennya. Temennya sumpek, kepingin berhenti, nah, duduk sama dia, cerita, nggak kuat saya, sumpek ini itu, akhirnya berhenti. Akhirnya ini temennya ini katut, ini berhenti, dia sumpek. Kenapa? Tidak punya teman, tidak ada teman, ini itu. Akhirnya kepingin berhenti juga. Itu penyakit. Di mana aja. Nah, karena itu kita harus pintar-pintar pilih teman. Nah, teman yang ngasih support, yang ngasih semangat, sehingga apa yang diinginkan orang tua itu bisa kita wujudkan untuk mereka. Nah, sehingga mereka bisa senang dan bahagia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, berguna, baik untuk keluarga ataupun untuk lingkungan kita, dan semoga apa yang kita pelajari ya memberikan keberkahan buat kita ya, dan kemanfaatan untuk kehidupan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.